Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Anak-anakku, mahasiswa dan mahasiswi STP Trisakti yang berbahagia, bersyukur pada hari ini kita bisa berjumpa secara virtual dalam mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Hari ini adalah pertemuan ke-9 tanggal 6 Agustus 2022. Dan insya Allah kita akan mempelajari materi yang ke-9, yaitu materi radikalisme, intoleransi dalam perspektif Islam. Baik, anak-anak sekalian, materi kita tentang radikalisme, intoleransi, dan dalam perspektif Islam ini adalah materi yang sangat aktual ya saat ini, bersesuaian dengan kondisi zaman di mana realitas yang ada, kita bisa melihat banyak peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang syarat dengan muatan dan gerakan-gerakan radikalisme, baik itu di Indonesia secara khusus ataupun di dunia internasional secara umum. Khususnya pula berkaitan dengan Islam. Ini menjadi sebuah kajian yang menarik tentunya. Radikalisme intoleransi dalam perspektif Islam ini, kalau kita mencoba untuk mengkaji tentang pengertian radikalisme, yaitu secara bahasa berasal dari bahasa Latin radix atau radicis, yang berarti akar atau radikula. Radiculae yang artinya akar kecil. Berbagai makna radikalisme ini tentu mengacu pada kata akar atau mengakar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, radikal diartikan sebagai secara menyeluruh, habis-habisan, amat keras, menuntut perubahan dan maju berpikir atau bertindak. Menurut istilah, radikalisme memiliki berbagai pengertian tentang aspek sudut pandangnya. Dalam sudut pandang keagamaan, mengandung makna paham keagamaan yang mengacu pada fondasi agama yang sangat mendasar, fanatik keagamaan yang cukup tinggi, dan seringkali menggunakan kekerasan dalam aktualisasi paham keagamaan yang dianut dan diyakininya. Para kelompok radikalisme menginginkan adanya perubahan atau pembaruan sosial secara mendasar dengan sistem atau tata nilai baru yang diyakininya. Tidak hanya bersifat wacana atau pemikiran pada batas-batas tertentu, paham ini dapat menjelma dalam bentuk gerakan atau aksi di lapangan. Radikalisme agama sering disebut dengan at-tatarruf dini, yang mengandung arti berdiri di ujung, jauh dari pertengahan, atau dapat juga diartikan radikal. Atau ekstrim dan berlebihan dalam berbuat sesuatu. Pada awalnya kata at-tatarruf ini diartikan untuk hal-hal yang bersifat konkret. Akan tetapi perkembangan selanjutnya bermakna hal-hal yang bersifat abstrak. Seperti berlebihan dalam berpikir, berbuat, dan beragama. Dengan demikian, at-tatarruf ini bisa diartikan segala perbuatan yang berlebihan dalam beragama, merupakan lawan kata yang sesuai dengan makna tersebut. Jadi lawan katanya atau antonimnya adalah kata al-wasat atau pertengahan, atau juga bisa disebut dengan moderat, yang memiliki makna baik dan terpuji.
Nah, ada beberapa ciri-ciri atau kecenderungan radikalisme atau seseorang bisa disebut dengan radikal, ya. Ini menurut Horace M. Kellen, ya. Radikalisme itu ditandai oleh 3 kecenderungan umum. Yang pertama, radikalisme merupakan respon terhadap kondisi yang sedang berlangsung. Jadi merespon secara cepat dan mengakar. Respon tersebut muncul dalam bentuk evaluasi, penolakan, atau bahkan perlawanan. Evaluasi, penolakan, atau bahkan perlawanan. Yang kedua, radikalisme tidak henti pada upaya penolakan, melainkan terus berupaya mengganti tatanan lain. Jadi ada semacam gerakan revolusi yang menginginkan perubahan secara cepat dan mendasar. Nah, ciri-ciri ini menunjukkan bahwa di dalam radikalisme terkandung suatu program atau pandangan dunia, world view tersendiri. Nah, kaum radikalisme berupaya kuat untuk menjadikan tatanan tersebut sebagai pengganti dari tatanan yang sudah ada. Yang ketiga, kaum radikalisme memiliki keyakinan yang kuat akan kebenaran program atau ideologi yang mereka bawa. Dalam gerakan sosial, kaum radikalis memperjuangkan keyakinan yang mereka anggap benar dengan sikap emosional yang menjurus pada kekerasan dan victim. Nah, ada pandangan lain tentang ciri-ciri radikal. Yang pertama adalah fanatisme terhadap golongannya, ya, ta'assub, ya. Fanatik terhadap golongan sendiri, membangga-banggakan golongan sendiri, kemudian membela dan mengutamakan kelompok sendiri, itu adalah bagian dari ciri-ciri radikalisme. Yang kedua, bersifat eksklusivisme atau eksklusif gitu ya. Artinya di dalam satu komunitas mereka hanya ingin bergaul secara tertutup atau eksklusif hanya pada kelompoknya yang bersifat homogen, artinya sama ya, satu komunitas, mungkin satu visi, satu misi, kemudian seragam gitu ya. Mereka anti keberagaman. Jadi kalau tidak kenal maka mereka tidak mau berteman atau tidak mau berinteraksi, berkomunikasi gitu ya, atau bergaul secara luas gitu ya. Jadi bersifat eksklusif, artinya tertutup ya, hanya pada kelompoknya sendiri. Kemudian yang ketiga, dirinya lah sebagai penafsir agama yang benar ya, atau kalau kita istilahkan dengan truth claim absolute. Jadi mereka itu kebanyakan mengklaim kebenaran secara mutlak untuk dirinya gitu ya. Jadi mereka merasa paling benar dalam banyak hal, dalam urusan agama, dalam urusan ibadah, dalam urusan muamalah atau pergaulan hidup gitu ya. Itu mereka seringkali menganggap bahwa aku nih benar. Cara berislam atau beragama yang benar ini seperti ini. Ya. Ya, yang mereka tampilkan itu dianggap adalah yang mutlak kebenarannya gitu ya. Jadi dan menafikan kelompok-kelompok lain, menafikan cara keberagamaan orang lain, menafikan atau meniadakan, menganggap tiada, ya, menganggap tiada, ya, pandangan-pandangan atau pemikiran orang lain. Padahal di mata Allah kita tetap sama, ya. Kemutlakan dari sebuah kebenaran itu hanya milik Allah. Manusia hanya diberikan oleh Allah berkesempatan atau peluang untuk berpikir gitu ya. Tetapi ya lagi-lagi kebenaran mutlak itu hanya bisa dicapai atau milik Allah. Manusia hanya mungkin bisa meraihnya ya. Kebenaran itu masih dimungkinkan bersifat niscaya atau nisbi gitu ya. Yang keempat, pemurni agama. Nah, ini seringkali radikal atau orang yang radikal itu menggembar-gemborkan tentang pemurnian agama. Kembali kepada agama, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis. Tetapi cara dan metode memahami hadisnya itu kurang, tidak tepat,
ya. Misalnya yang sering terjadi atau banyak terjadi, kita disuruh kembali kepada Al-Quran dan hadis. Tetapi dalam metode dalam memahami Al-Quran dan hadisnya hanya menggunakan terjemah. Apakah itu layak? Ya, layak dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya? Yakin itu tidak. Kenapa? Karena kurang syaratnya. Alatnya kurang untuk memahami agama. Ya, untuk memahami agama atau yang lebih sederhana memahami ayat atau satu hadis itu dibutuhkan beberapa alat, ya, ilmu alat, ya. Misalnya setidaknya dia harus bisa membaca Al-Quran dengan fasih dan benar, dengan tartil, tajwid. Kemudian ia mampu menguasai ayat-ayat Al-Quran, ya, entah misalnya tahfiz juz 30 atau 2 juz atau 5 juz atau 10 atau 20 atau 30, ya. Nah, setidaknya dia bisa memahami itu, mengerti itu, menguasai ayat-ayat Al-Quran dengan baik. Kemudian dia juga harus bisa memiliki atau memiliki kemampuan dalam bahasa Arab, ya, bahasa Arab, grammar dan apa namanya, kalau dalam bahasa itu disebut dengan nahwu sorofnya harus tahu, ya, ilmu nahwu tata tata bahasanya harus tahu atau gramatikanya harus tahu, dan bukan sekedar tahu mungkin, ya, tapi harus menguasai, ya, tata bahasa Arab. Juga harus menguasai ilmu tasrif, ya, pecahan kata seperti apa, ya. Kayak di Indonesia itu kan ada DM, misalnya menerangkan dan diterangkan, ada pecahan kata misalnya imbuhan di, me, kan, per, dan seterusnya gitu, ya. Sisipan dan sebagainya. Nah, di bahasa Arab pun ada ilmu tasrif namanya. Yang satu kata itu bisa berkembang menjadi 104 kata. Mulai dari kata fa'ala, misalnya fa'ala yaqulu fa'lan fahuwa fa'ilun wa dzakara maf'ulun uf'ul la taqul maf'alun maf'alun mif'alun gitu, ya. Nah, itu sudah ada 12. Kemudian dipecah satu-satu. Fa'ala yaqulu fa'alata fa'altum. Nah, itu terus yaf'ulan yaquluna taf'ulu. Nah, itu seperti itu dipecah menjadi 104 kata. Nah, itu memiliki makna yang berbeda-beda, tidak satu, tidak sama. Nah, ketika orang mencoba untuk memahami Al-Quran menjadi ustadz, setidaknya dia bukan hanya bisa membaca Al-Quran dan memahami dengan terjemahnya, tetapi harus menguasai bahasa Arabnya. Jadi pemurnian agama yang dilakukan dengan metode tersebut, seperti hanya dengan terjemah dan sebagainya, itu bersifat semu, tidak tidak tepat, ya, tidak pas gitu, ya. Nah, ini ciri-ciri radikal. Nah, kemudian agama Islam itu kita tahu adalah sebagai agama yang universal. Universal itu artinya dari segi isi materi itu diperuntukkan atau berlaku untuk semua umat manusia, ya, baik di benua Asia, Eropa, Amerika, Australia, dan seterusnya. Nah, kemudian dari segi waktu, ya, apa namanya, ini juga bersifat umum, ya, lintas zaman. Makanya ada istilah dikatakan Al-Quran atau Islam salih likulli zamanin wa makanin. Islam itu akan senantiasa bersesuaian dengan zaman dan makan tempat, gitu, ya. Nah, itu maksudnya bersifat universal seperti itu dan mencakup berbagai aspek kehidupan umat manusia di situ ada. Ya, akidahnya ada, ya ibadahnya ada, hukumnya ada, muamalahnya ada, akhlaknya ada, tasawufnya ada, sainsnya ternyata juga ada, sejarahnya atau historisnya juga ada, gitu, ya. Itu dalam Al-Quran. Yang berisi janji ancaman, yang berisi apa namanya, harapan-harapan, yang berisi doa dan sebagainya, tuntunan, bimbingan, gitu, ya. Itu dalam Al-Quran semua ada. Yang intinya ada Al-Quran itu sebagai pedoman hidup, ya, umat Islam
khususnya dan berlaku juga sebetulnya untuk seluruh umat manusia. Bahkan hal-hal yang bersifat metafisik juga ada, ya, transendental, yang tidak terlihat oleh mata gitu ya. Bahkan sampai yang tidak terlintas dalam angan-angan pun diberitakan ada, atau beritanya ada dalam Al-Qur'an. Seperti tentang surga, tentang neraka gitu, seperti apa gitu ya. Itu ada gambarannya. Nah, itulah sisi universalitas Al-Qur'an. Nah, nilai-nilai Al-Quran itu banyak sekali bernilai positif. Ya, di antaranya Al-Quran itu sangat mengagungkan toleransi dan moderasi. Ya, dalam Islam moderat diartikan sebagai ummatan wasatan. Artinya umat yang pertengahan. Pertengahan itu tidak lebih ke kiri, tidak lebih ke kanan, dia berada di tengah-tengah, jadi dia mampu bersikap bijak dan adil. Nah, begitu juga ajaran Islam itu mengandung atau mengajarkan nilai-nilai toleransi yang dalam istilah Islam disebutkan tasamuh, yang menjadi salah satu ajaran inti Islam yang sejajar dengan ajaran lain, ya, seperti ada kasih atau rahmah, ada kebijaksanaan yang disebut dengan hikmah, dan keadilan. Ini adalah bagian dari ciri ajaran Islam, nilai-nilai Islam. Nah, Al-Quran juga menegaskan ya bahwa Islam sebagai rahmah bagi semesta alam, atau yang kita sebut dengan rahmatan lil alamin. Nah, ini memberikan makna yang luas buat kita. Ya. Nah, lalu apa hikmah dari moderat dan toleransi tadi yang diajarkan oleh Islam gitu ya? Nah, di sini diungkapkan bahwa Islam sebagai agama universal itu sangat mendukung tadi toleransi dan moderasi. Mana sih buktinya? Nah, coba kita lihat surat Al-Maidah ayat 77 yang berbunyi, "Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq." Katakanlah, hai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara tidak benar dalam agamanya. La taghlu itu berlebih-lebihan, al-ghulu ya, kalau itu tadi masuk ke dalam aktivitas radikal itu ya, berlebih-lebihan ya. Nah, itu ayat-ayat yang mendukung ke situ. Ya, kemudian berlebih-lebihan ini kan berarti apa? Dilarang, jangan sampai berlebih-lebihan, berarti kita apa? Jangan lebih ke kiri, juga jangan lebih ke kanan, atau jangan sedikit, juga jangan terlalu banyak. Jangan terlalu sedikit, jangan juga terlalu banyak. Nah, berarti kita di mana? Di tengah-tengah. Ya. Yang kedua, Al-Quran sangat tegas memberikan jaminan kebebasan dalam beragama. Tuh kan, berarti toleransinya sangat tinggi, ya, moderasinya juga sangat tinggi. Mana buktinya? Kita baca Quran surat Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la ikraha fid-din. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Nah, ini secara historis ya ada, dan banyak kisahnya tentang ini ya, tentang praktek keseharian Nabi yang juga meneguhkan visi dan misi Islam. Ya, ini tentang apa? Humanisme, toleransi, tentang moderasi, tentang keadilan dan sebagainya itu ditegakkan. Ya, pada peristiwa Fathu Makkah atau penaklukan kota Mekah, ya, itu Nabi memberikan kesempatan kepada bangsa Arab seluas-luasnya untuk memeluk agama Islam ya secara ikhlas, tidak boleh terpaksa atau dipaksa. Nah, dan juga boleh misalnya tetap dalam keyakinannya, apakah dia Nasrani, apakah dia Yahudi, disilahkan. Yang terpenting adalah bahwa kita semua sama-sama tunduk kepada Allah. Nah, toleransi ini akhirnya sikap yang dijalankan oleh Nabi ini akhirnya menjadi terkenal dalam istilah Islam gitu ya, yang kemudian dikukuhkan menjadi sebuah ketetapan yang tercatat dalam sebuah piagam yang disebut dengan Piagam Madinah. Piagam Madinah ini adalah piagam atau kesepakatan penduduk Madinah yang mencerminkan nilai-nilai toleransi terhadap
non-Muslim, terutama kaum Yahudi. Lalu bagaimana praktek hidupnya? Yang Muslim tentu taatlah pada ajaran Islam, tunduk patuh kepadanya. Yang non-Muslim, lalu bagaimana sikapnya? Yahudi, Nasrani seperti apa? Mereka bisa hidup, punya hak hidup yang sama, punya hak memperoleh nafkah, punya hak bergaul dan sebagainya. Tetapi di dalam satu kepemimpinan sama, mereka punya kesempatan dan kewajiban, hak dan kewajiban yang sama. Jadi sama-sama harus mematuhi hukum. Nah, misalnya dalam membayar zakat. Nah, untuk kalangan Muslim itu wajib membayar zakat. Lalu bagi non-Muslim gimana? Kan dia tidak beragama Islam. Apakah dia harus zakat? Iya, tetapi dia tidak dimasukkan ke dalam zakat. Hanya saja ada istilah lain disebut dengan jizyah. Kalau dalam istilah sekarang kita disebut dengan pajak. Jadi sama, gitu ya. Punya kewajiban terhadap negara misalnya. Sama-sama tunduk patuh terhadap hukum, kemudian bayar pajak, bayar zakat, gitu. Nah, itu sama, memiliki hak untuk dilindungi ya, di hadapan hukum. Nah, ketiga, kita juga masih dalam larangan untuk berperilaku baik, ya, tidak boleh berlebihan. Apa di sini ghulu gitu ya. Jadi jangan berlebihan dalam agama. Yang berlebihan itu memang tidak bagus ya. Ya, termasuk makan juga berlebihan justru bukan tambah sehat tapi menimbulkan banyak penyakit. Gitu ya, seperti itu. Nah, berikutnya juga ada surah Ali Imran ya. Ali Imran ayat 19 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim innad-dina 'indallahil Islam. Ya. Nah, di sini ada sesungguhnya agama yang diridhai Allah adalah Islam. Iya, secara tekstual kita dapat memahami bahwa agama yang diterima oleh Allah diridhai hanya agama Islam. Lalu bagaimana dengan Nasrani dan Yahudi ya? Seperti itu. Nah, kita bisa melihat di situ bahwa tadi la ikraha fiddin. Jadi tidak ada paksaan. Silakan yang mau, itu yang penting tunduk patuh kepada semua perintah Allah. Apa sih intinya? Ya agar manusia itu menjadi baik, agar manusia itu menjadi taat, agar manusia itu menjadi disiplin, agar mampu berkreasi dan sebagainya, saling menyayangi satu sama lain gitu ya. Itu sebetulnya sih inti dari ajaran agama Islam gitu ya. Nah, adapun nanti berkaitan dengan akidah dan keyakinan, yang penting Allah sudah kasih informasi ini akidah yang benar seperti ini, keyakinan yang benar seperti ini, gitu ya. Percaya pada Allah dan Rasul-Nya, Nabi Muhammad sebagai pembawa ajaran agama, sudah diberikan informasi seperti itu. Lalu diberikan panca indera untuk membaca, melihat, mendengar, kemudian diberikan akal pikiran untuk berpikir, ya, untuk merenungkan yang mana sih yang benar gitu ya. Kemudian diberikan hati dan iman itu untuk hayati ya. Nah, nanti akhirnya diamalkan. Adapun nanti misalnya dia tetap tidak mau beriman, itu sudah bukan urusan kita lagi secara khusus, itu sudah menjadi urusan secara pribadi mereka masing-masing. Dan nanti akan ada pertanggungjawabannya. Ya, kita sudah tahu tentang itu. Tapi kita tidak bisa untuk memvonis mereka sesat kamu, kafir kamu, tidak bisa seperti itu. Nanti urusan kafir dan sesat itu urusan dia sama Allah. Yang penting Allah sudah kasih berita dan kita juga sudah menyampaikan inna dina indallahil Islam seperti itu. Sudah cukup. Jadi tidak perlu memvonis, menjustifikasi, kalau bahasa orang gaul itu jangan sampai ngata-ngatain, menghina, membuli dan sebagainya, jangan sampai. Karena itu akan merusak persaudaraan, akan merusak kemanusiaan, akan merusak persatuan, dan seterusnya. Ketiga, ada juga di surah Al-Baqarah. Nah, ini tadi. Nah, ini perintah untuk kita, ya, kaum muslimin. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara keseluruhan. Ya, jiwa raganya masuk ke dalam situ. Jadi jangan separuh-separuh, ya. Yakin beriman kepada Allah tapi sholatnya enggak. Itu namanya tidak menyeluruh gitu ya. Seperti itu. Nah, itu banyak sekali ayat-ayat yang mencerminkan bahwa Islam itu agama universal, toleransi dan seterusnya. Lalu bagaimana solusi?
yang ditawarkan oleh Islam. Nah, tadi solusinya sudah kita baca sebetulnya ya, bahwa Islam itu memberikan peluang-peluang, kesempatan-kesempatan untuk manusia mencari solusi terbaik untuk menciptakan apa? Perdamaian, toleransi dan seterusnya. Ya, misalnya ada berbagai pendekatan yang bisa dilakukan. Yang pertama misalnya kita bisa menerapkan metode islah. Islah itu ada, kalau kita artikan secara harfiah, bisa dimaknai sebagai perbaikan, ya apa ya, upaya kita untuk memperbaiki yang buruk, memperbaiki sesuatu yang tidak tepat, memperbaiki sesuatu yang salah. Jadi dengan cara kebaikan. Jadi membuka pintu untuk memperbaiki diri misalnya, membuka pintu untuk merevisi ya pandangan hidup dan seterusnya, gitu ya. Jadi metode islah atau mendamaikan bisa juga. Ya, ada dua bertikai kita damaikan. Itu metode islah yang kita terapkan. Silakan ya kita manfaatkan, kita gunakan itu. Ya, jadi metode damai itu kita lakukan sebagai langkah dan pintu pertama. Yang kedua, bila mengalami jalan buntu dalam hal islah, itu bisa diterapkan ya kalau dalam ini adalah tindakan yang sedikit apa ya, offensive ya. Jadi kalau itu bisa dengan misalnya menetapkan atau membuat undang-undang, peraturan ya yang mengatur tentang tata perilaku, ya mengatur aspek-aspek kehidupan ya dan sebagainya gitu ya, seperti itu. Jadi kita bisa tempuh jalan itu. Jadi ke depan melalui jalur hukum lah ibaratnya ya, melalui jalur hukum. Kalau itu secara Islam tidak bisa dilakukan, maka tempuhlah jalur hukum ya, di mana hukum-hukum itu sudah ada, bisa kita terapkan di dalam Al-Qur'an. Nah, ini juga bisa apa ibaratnya dilakukan untuk siapapun ya, termasuk para radikalis, para teroris, intoleran dan sebagainya, gitu ya. Kalau sudah mengganggu, sudah merusak, ya sudah melanggar, nah, maka mau tidak mau dikenakan hukuman, gitu ya. Nah, berikutnya juga selain itu diadakan pencegahan, ya, pencegahan sikap radikalis atau pencegahan terhadap radikalisme, pencegahan terhadap intoleransi, pencegahan terhadap terorisme, gitu ya. Itu banyak sekali yang bisa kita lakukan. Ya, tadi kalau sudah dengan cara istilah nggak bisa cara hukuman, ya kemudian ada pencegahan itu dengan memperbanyak literasi-literasi, ya penyuluhan-penyuluhan, ya pendidikan dan pengajaran tentang Islam damai, ya tentang wawasan kebangsaan, tentang cinta tanah air, ya kemudian Islam juga tentang kasih sayang, tentang tadi moderasi, tentang toleransi, ya tentang apa lagi konsep-konsep perdamaian dan sebagainya, itu diajarkan, yaitu sebagai upaya untuk mencegah radikalisme, gitu ya. Nah, jadi secara umum kalau kita mau tempuh langkah itu, ya kita bisa lakukan tiga tadi, gitu ya. Baik anak-anak sekalian, Bapak kira cukup penjelasan yang cukup singkat pada hari ini tentang radikalisme toleransi. Yang jelas kita harus menyadari bahwa khususnya Indonesia adalah sebuah negara yang Bhinneka Tunggal Ika, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, ya macam-macam agama, kemudian
kita juga memiliki kekayaan yang sangat luar biasa, itu harus dilestarikan, harus dijaga. Persatuan dan kesatuan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia itu harus dijaga dengan berlandaskan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu menjadi keputusan yang final, tidak bisa digugat lagi. Jadi kalau ada ideologi, pemahaman yang mencoba untuk mengubah dasar negara, ideologi negara, maka kita harus sekuat tenaga membela dan mempertahankan itu, ya, jangan sampai bisa menggoyahkan atau merusak ideologi bangsa kita, ya. Karena ideologi bangsa itu harus sesuai dengan karakter bangsa. Ya, kalau yang datang dari luar itu bisa jadi tidak sesuai dengan karakter bangsa kita, maka tidak tepat untuk diterapkan dan digunakan. Adapun kita sendiri sebagai seorang muslim, keyakinan terhadap agama, ya, kayak kita seorang muslim ada agama Islam, tentu itu dilindungi, ya, oleh tadi bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Jadi tidak perlu khawatir. Ya, tidak perlu khawatir. Yang terpenting adalah bahwa kita harus bisa mengenal mana yang disebut dengan ajaran agama, mana yang disebut dengan budaya. Ya. Kalau ajaran agama mungkin ya bisa kita terapkan, kita gunakan, kita anut, kita praktekkan, ya. Tetapi kalau budaya belum tentu. Ya. Nah, selama ini kita lihat banyak fenomena-fenomena masyarakat Indonesia yang menjalankan keagamaan itu meniru-niru budaya luar, ya, yang tidak sesuai dengan karakter bangsa kita. Akhirnya timbul perpecahan satu sama lain. Apalagi setelah mereka merasakan bahwa akulah yang paling sunnah, akulah yang paling Islam, mereka menjustifikasi itu tidak Islami, itu tidak dari Islam, itu bid'ah, itu sesat. Ya, nah itu tindakan yang tidak dibenarkan sama sekali oleh ajaran agama Islam. Bapak kira cukup sekian sampai di sini? Ya, mungkin insya Allah kita akan bersua kembali di pertemuan berikutnya. Bapak akhiri, akhirul kalam. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.